kuliah anatomi fisiologi dan ruam-ruam kulit secara umum ya. Kalau kita sudah paling tidak membaca secara ringkas, superficial, maka kita akan mengenal, ya, kan kenal dulu. Setelah itu baru kita membahas penyakit-penyakit kulit itu secara individual, gitu ya. Karena kan penyakit kulit itu tentu sangat identik dengan ruam, ya. Kelamin pun walau sebagian besar tidak dengan ruam, ada juga hal-hal tertentu yang harus dibaca secara umum, baru masuk ke penyakit. Tapi kalian harus, kalau dan situasi seperti ini, maka kalian pertama bisa belajar mandiri, kedua belajar secara bersama-sama, gitu ya. Kemudian dalam perkuliahan besar tentu saja kita tidak akan membahas penyakit itu secara detail ataupun secara mendalam. Perkuliahan umum itu ya, kita akan memberikan poin-poin tertentu, hal-hal garis besar pada setiap penyakit, dan kalian diharapkan untuk mengeksplor setiap penyakit itu secara mandiri. Bisa dengan bahan ajar. Bahan ajar itu biasanya yang kita pakai adalah buku FKUI, baik yang ilmu penyakit kulit yang kelamin warna merah ataupun yang khusus ilmu penyakit kulit yang kelamin warna coklat. Textbook yang paling sering dipakai adalah Fitzpatrick. Selebihnya kalau kalian ada buku lain boleh, tidak ada masalah ya. Yang penting bisa di pertanggungjawabkan referensinya gitu. Buku yang jelas, ya, buku ajar yang jelas. Jurnal-jurnal juga boleh ya, tidak ada masalah. Yang penting dalam semua kegiatan perkuliahan itu apa yang kita baca, apa yang kita paparkan, apa yang kita pelajari itu tentu saja berdasarkan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian satu lagi adalah atlas. Baca buku dan melihat atlas ya. Kadang-kadang kita tidak bisa membayang-bayangkan. Kalau di kulit itu kan banyak ruam-ruam. Ruam satu dengan yang lain tidak sama. Jadi harapannya bisa sambil baca lihat atlas, sambil baca lihat atlas. Itu yang ideal. Gitu ya. Baik, jadi perkuliahan hari ini ada dua topik yang harus saya sampaikan, yaitu pertama tentang penyakit infeksi virus, dan ada materi lain tentang dermatitis. Itu ya, bisa kita mulai? Kita mulai saja. Layarnya sudah bisa dilihat? Jelas? PPT? Sudah, dokter. Baik. Jadi kalau gambaran penyakit kulit itu yang klasik, gitu ya. Penyakit infeksi virus ini ada banyak sebenarnya. Jadi beberapa penyakit yang harus disampaikan pada perkuliahan hari ini adalah verruca vulgaris, herpes zoster, morbilli, varicella. Penyakit kulit yang lain itu akan dimasukkan sebagai tambahan. Tapi yang perlu saya tegaskan bahwa penyakit kulit yang disebabkan oleh virus itu tidak hanya item-item ini ya, ada banyak lagi yang lain. Cuma tentu saja dari blog yang harus kalian kuasai adalah ini, kompetensi 4A. Gitu ya. Jadi setiap penyakit virus itu punya tampilan masing-masing, ditandai dengan ruam-ruam yang berbeda dan disebabkan oleh agen virus yang berbeda juga, ya. Kita mulai dengan yang pertama. Penyakit varicella ini umum sekali ya. Varicella, cacar air, chickenpox. Jadi disebabkan oleh virus varicella zoster yang menyerang kulit dan mukosa. Jadi penyakit cacar yang disebabkan oleh virus varicella zoster ini yang paling umum itu adalah varicella. Cacar itu umum sekali ya, cacar. Ada banyak penyakit yang dikenal dengan sebutan penyakit cacar.
Tapi kalau varicella itu identik dengan cacar air. Suara saya jelas ya? Jelas nggak? Mas dokter. Jadi em, tentu saja predileksinya adalah kulit dan mukosa. Jadi kalau kita bertanya tentang pasien dengan tanda-tanda yang kita curigai adalah penyakit cacar air, maka tentu saja kita harus cari adalah di daerah kulit dan mukosa. Kadang-kadang kita sibuk mencari kulitnya, kita lupa dengan mukosanya, gitu ya. Kulit, mukosa, mata, mulut, kelamin, gitu. Dilihat predileksi. Gejala konstitusi adalah gejala yang umum menyertai penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Walaupun tidak sama derajat keparahannya antara individu. Ada yang orang kena cacar itu biasa-biasa saja gitu ya. Paling demam-demam dikit, rasa tidak enak. Ada yang orang kena cacar itu sampai demam betul, demam batuk pilek tidak bisa em, beraktivitas gitu kan. Itu bervariasi antara tiap individu. Tapi secara umum gejalanya adalah demam, nyeri sendi gitu ya. Gejala-gejala umum penyakit virus tentu akan kita temui. Kadang-kadang ada disertai dengan ispa atau batuk pilek. Lokasi sentral tubuh, sentripetal sifatnya. Jadi ruang varisela itu biasanya akan muncul di daerah terungkus dulu dan menyebar ke peripel, itu maksudnya. Anak dan dewasa itu bisa menyerang anak dewasa, tapi paling sering pada anak-anak. Anak-anak lebih banyak ya, tapi pada anak-anak kadang-kadang em, ruamnya lebih cepat hilang. Cuma itu individual sifatnya. Tidak berarti bahwa orang dewasa itu akan menjadi lebih berat, tidak ya. Sifatnya individual sekali. Transmisi aerogen ya, penyakit virus biasanya begitu ya. Jadi kalau ada orang kena cacar air ini sifatnya menurunnya sangat cepat ya. Jadi kalau kita belum pernah kena cacar air, kalau ada yang kena cacar ya tidak usah terlalu dekat karena cara menyebarnya itu cepat ya. Tidak seperti gambaran klinis berikutnya setelah varicella yang tidak terlalu cepat, maka varicella ini termasuk yang penyebarannya itu hitungan hari saja, gitu ya. Penyebabnya apa? Virus varicella zoster. Virus varicella zoster ini memiliki dua variasi klinis. Pada kasus primer akan menyebabkan gambaran klinis yang kita kenal dengan varicella. Jadi virus ini kalau misalnya sudah selesai masa klinisnya ya, sudah diobati, gambaran klinis bagus, bersih semua, maka virus itu kan tidak otomatis keluar dari tubuh, tidak bisa dieliminasi. Virus-virus itu kan begitu ya, semua jenis virus lah. Jadi kalau ada tubuh kita masuk virus, maka virus itu biasanya kondisi tidur aja, dorman. Ya, terutama pada varicella zoster ini. Jadi sudah pemberian antivirus itu sifatnya untuk menghentikan replikasi, menonaktifkan replikasi dan menenangkan, ya, sehingga gambaran klinis yang muncul akibat adanya infeksi dari virus itu akan hilang. Itu harapannya, ya. Kemudian kita juga hmm, mengharapkan agar virus yang kita tenangkan itu harapannya tidak mengalami reaktivasi gitu ya, harapan. Tapi dalam kenyataannya proses reaktivasi virus pada zat zoster ini tentu akan terjadi pada beberapa individu dengan kondisi tertentu. Jadi kalau sudah eh, gejala klinis sudah reda pada fase remisi, maka virus pada zat ini biasanya akan hmm, tenang di ganglion ya, the nerve. Coba kita lihat. Ya, ganglion dorsalis saraf pusat sesuai dengan dermatomnya, di mana dia tidur. Nanti kalau misalnya suatu saat mengalami reaktivasi, maka gambaran klinis itu akan muncul sesuai dengan dermatom berapa virus varicella zoster ini berdiam.
Itu ya, lebih kurang secara umum. Bagaimana dengan varicella? Kita lihat gambaran klinisnya. Didahului dengan masa inkubasi. Gejala prodromal kita kita lihat dalam bentuk gejala prodromal secara umum. Secara umum kan klinis. Tentu saja yang kita harapkan adalah kita mampu mengidentifikasi gambaran klinis suatu penyakit ya. Gitu kan? Klinis namanya. Bagaimana bisa demam, Malaysia, nyeri kepala, nyeri sendi gitu ya. Hal-hal apa namanya gejala klinis yang umum ditemukan pada semua penyakit virus. Pada varicella ini secara umum artinya sifatnya sistemik. Berbeda dengan varicella zoster yang lain atau herpes zoster yang sifatnya lokal ya. Biasanya 14 sampai 21 hari ini tidak fix ini ya. Ada juga yang dalam hitungan minggu, 5 hari, 7 hari ya. Sangat bervariasi. Setelah itu barulah timbul ruam, fase erupsi. Ruam akan dimulai dengan papul yang cepat berubah menjadi vesikel, pustul, dan krusta. Ini kan karena cepat jadi hitungannya hari. Jadi ruam-ruam itu tidak lama ya, dalam hitungan jam timbul, tumbuh terus gitu. Dan dia akan mengalami perubahan-perubahan sehingga gambaran tampak itu polimorfi. Tapi karena walaupun banyak penyakit virus yang ditandai dengan vesikel, ibarat itu ya, vesikel itu kan nanti dibaca lagi. Itulah sebenarnya kenapa perkuliahan tentang ruam-ruam itu didahului sebelum fokus pada penyakit. Tapi kita lihat saja. Jadi ada gambaran khas. Setiap penyakit itu memiliki gambaran khas sendiri yang tidak dimiliki oleh penyakit lain. Banyak penyakit yang ditandai dengan vesikel ya. Ada banyak penyakit kulit. Penyakit kulit atau kelamin yang ditandai dengan vesikel itu banyak. Tapi kalau vesikelnya seperti tetesan embun atau teardrops itu hanya punya varicella ya. Jadi penting sekali untuk mengenali ruam-ruam spesifik setiap penyakit kulit. Ada satu lagi sebenarnya, ada dua tipe ruam vesikel yang bisa kita temukan pada varicella. Satu lagi itu rospetal itu ya, yang bentuknya ada seperti itu. Nah, kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang ada juga yang masih bingung ini cacar air atau bukan gitu ya. Kemampuan untuk mengidentifikasi ruam-ruam khas pada gambaran klinis suatu penyakit itu akan memperkuat diagnosis gitu ya. Ini cara penyebaran sentrifugal. Jadi daerah sentral dulu ya, bisa mulai dari badan dulu, punggung dulu, paha misalnya menyebar ke perifer gitu. Jangan lupa mukosa. Dia cacar ini bisa tumbuh di mata, di mulut, dan di kelamin. Itu maksudnya. Infeksi sekunder tentu saja. Jadi infeksi sekunder itu maksudnya ada bakteri lain masuk. Jadi ada penyakit namanya pioderma ya. Pioderma itu kan sebutan khusus untuk semua penyakit kulit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. Itu ada yang primer, ada yang sekunder. Sekunder itu artinya sudah ada penyakit lain seperti ini misalnya. Varicella ini kan satu penyakit infeksi virus. Ada podiatri tentu saja, maka masuklah Staphylococcus bisa di dalam ke tubuh kita melalui ruam-ruam varicella menyebabkan infeksi sekunder. Ya, bisa berupa lokal sifatnya ruam-ruam kulitnya ataupun bisa masuk secara sistemik ya, ditandai dengan pembesaran kelenjar getah bening regional. Gitu maksudnya. Ya. Gambaran klinisnya tentu tidak asing bagi kita ya. Untuk kita sendiri yang pernah mengalami misalnya penyakit ini tentu kita akan kenal lebih dekat ya. Jadi kalau kita pernah mengalami suatu penyakit kulit tertentu, kita tentu akan berusaha untuk mencari informasi tentang penyakit yang kita derita gitu ya. Gitu kan? Biasanya begitu. Jadi em, atau misalnya penyakit yang sudah pernah diderita oleh keluarga kita sendiri atau orang terdekat kita, kita akan termotivasi untuk mengetahui penyakit itu lebih detail, gitu kan ya? Untuk penyakit varicella sendiri ini penyakit yang tidak sulit untuk didiagnosis ya, kalau dia memberikan gambaran yang klasik tadi. Klasik saya bilang ya. Jadi ada penyakit-penyakit kulit itu yang membuat kita ragu-ragu kadang-kadang ya, karena menyerupai penyakit lain. Cuma tentu saja yang klasik tadi harus kita identifikasi. Pertama, ada gejala prodromal ya, tanda-tanda gitu kan, tanda-tanda. Bagaimana kita mendiagnosis suatu penyakit? Tentu melalui tanda-tanda. Pertama dari anamnesis, ya, ada riwayat penularan misalnya, ada sakit cacar di rumah, ada teman sakit cacar di rumah, ada gejala prodromal gitu kan ya. Ada tanda-tanda ruam yang harus kita identifikasi.
Pertama, bentuk lepuh, gitu ya. Vertikal atau bulat kan sering disebut lepuh, lepuh atau lenting atau apa namanya itu ya, istilah lain itu. Lepuh pada sela tidak besar-besar, kecil-kecil, makanya namanya vesikel. Kemudian kita em, akan menemukan bentuk-bentuk yang spesifik, misalnya teardrop atau rose petal gitu kan. Di sini ada beberapa tempat yang khas. Dan biasanya ruangnya ini akan muncul di dengan dasar kulit yang eritema. Makanya vesikel itu tampak merah-merah gitu ya. Sebenarnya itu kulit di bawahnya ini yang eritema. Jadi dia eritema itu papul eritema dulu. Jadi papul eritema baru langsung hitungan jam atau hitungan hari saja akan menjadi vesikel. Biasanya penyakit penyakit virus yang ditandai dengan lepuh akan memberikan gambaran yang serupa. Ada eritema dulu di dasarnya. Jadi seolah-olah tuh papulnya berwarna merah atau vesikelnya. Kalau papul rata-rata merah, ya. Nah, kalau mengenai wajah seperti ini, kita harus hati-hati juga kalau terutama misalnya kita ragu-ragu, ada juga penyakit-penyakit pederma itu yang lokasinya di wajah sekitar mulut dan hidung ya. Kalau pada fase kan itu akan berkembang terus. Tidak akan selamanya cacar itu berupa papul dan vesikel saja. Dia akan berubah dengan cepat. Papul, vesikel, pustul, krusta gitu ya. Kalau krusta ini agak lama nih bertahan. Kalau papul ke pes- kalau papul vesikel ke fusul itu agak cepat. Tapi kalau sudah dalam bentuk pecah dan jadi kursa itu agak lama dia bertahan. Ya, kalau timbul di daerah sekitar mulut, kadang-kadang kita harus perhatikan betul ya ini ada impetigo enggak gitu ya atau ada penyakit lain gitu ya. Sebagian sudah mulai kusta. Anamnesis pemeriksaan fisik penunjang. Pemeriksaan penunjang itu satu penyakit biasanya ada banyak pemeriksaan penunjang yang bisa disarankan ya. Cuma kalau untuk penyakit yang sudah jelas, klasik, kita mengidentifikasi tidak tersulit, maka biasanya yang paling penting itu adalah pemeriksaan penunjang sederhana. Ada pemeriksaan penunjang sederhana untuk penyakit-penyakit kompetensi part A, kan harus tahu tentang pemeriksaan penunjang yang sederhana ya. Ada pemeriksaan lain banyak. Ada serum, ada yang serologi, ada yang kultur virus, sampai ada yang PCR gitu yang mengidentifikasi secara spesifik dan tepat agen virus yang penyebab. Tapi dengan gambaran klinis yang cukup meyakinkan kita, maka kita memerlukan yang sederhana sudah cukup. Gitu ya. Misalnya pada smear atau zang smear istilahnya ya. Ini pemeriksaan yang sederhana untuk semua penyakit virus yang ditandai oleh lepuh. Gitu. Bisa juga dilakukan pada varicella, bisa juga dilakukan pada simplex. Jadi kita akan mencari gambaran khas adanya multinukleated giant cell dalam sel. Artinya sel kita itu kan intinya satu gitu kan, sel-sel kita yang normal. Jadi kalau misalnya ada invasi virus ke dalam tubuh kita, tentu dia kan sifatnya intraseluler ya, sama dengan Mycobacterium itu intraseluler. Artinya virus ini perlu tempat untuk tidur, untuk untuk replikasi dia kan memerlukan tempat, memerlukan suplemen makanan. Semua itu tidak bisa dapat sendiri. Dia akan mencari sel, masuk ke dalam sel, dan tinggal di situ mengambil semua hak yang dia perlukan di dalam sel dan mereplikasi di dalam sel. Maka kita temukanlah multinukleat dalam sel. Itu maksudnya. Ya, kenapa ada sel-sel virus di situ? Nanti kalau udah selesai semua, em, nggak ada gunanya lagi sel itu, maka mereka akan lepas pecah. Sel-sel virus yang sudah beraplikasi itu akan mencari lagi satu tempat yang lain, gitu ya. Dan itu akan terjadi terus baru sampai tubuh kita mampu menghentikan replikasi virus atau dengan bantuan antivirus sehingga kegiatan virus ini bisa kita hentikan. Gitu, ya, makanya sang smear bukan sang sel ya, sang smear. Kita harus menemukan multinukleat sel. Beberapa literatur ada menggunakan istilah ini, tapi maksudnya itu sang smear ini ya. Ini yang banyak-banyak nih. Jelas ya? Pemeriksaan lain tentu saja ada pemeriksaan lain. Tapi kalau dengan anamnesis dengan klinis yang kuat, menemukan adalah tanda-tanda ini tentu tidak sulit bagi kita untuk menegakkan diagnosisnya. Ya, komplikasi anak-anak jarang. Ya, ini yang saya bilang tadi. Ya, kalau dewasa ini pada kasus yang berat bisa terjadi ada banyak komplikasi, tapi itu sifatnya individual sekali ya.
Tidak berarti bahwa semua orang dewasa itu kalau kena cacar pasti jadi berat. Enggak. Begitu juga anak-anak. Tapi biasanya nih, secara epidemiologi ditemukan bahwa anak-anak itu dia mampu mengatasi, sistem imun tubuhnya mampu mengatasi virus ini lebih mm, kuat gitu ya. Tapi sifatnya individual nih ya. Trimester pertama. Jadi untuk ibu-ibu hamil nih, kalau belum pernah kena cacar ya jangan. Kalau misalnya ada keluarga dekat, tetangga, teman kerja gitu yang ada cacar, kita menjauh. Tapi itu untuk semua penyakit virus ya. Kemungkinannya terjadi kelainan kongenital bisa saja. Sang smear, diagnosis banding variola ini bentuk infeksi virus yang berat ini, tapi ini sudah jarang kita temukan. Orang dengan variola ini kondisi klinisnya lebih berat daripada varicella. Kita sudah kadang-kadang tidak kita bahas lagi karena ini sampai sudah tidak pernah kita temukan lagi ya variola ini ya. Eliminasi. Terapi bagaimana? Tentu saja di bagian kulit kelamin itu selalu ada terapi um, topikal dan sistemik. Simptomatik, semua penyakit ada terapi simptomatik ya. Tidak cuma di bagian kulit saja. Semua penyakit apapun di bagian manapun ada terapi sifatnya simptomatik. Tapi secara umum tuh biasanya ada yang non medikamentosa dan medikamentosa. Non medikamentosa itu kita mencari faktor-faktor penyulit ya. Risiko predisposisi penyulit. Kenapa si A ini menderita cacarnya berat misalnya ya. Kita harus mengeksplor itu. Misalnya ada penyakit sistemik lain yang dia derita sehingga penyakit cacarnya itu menjadi berat, jadi menjadi berat misalnya, menjadi parah. Itu harus dieksplor. Jadi penyakit-penyakit penyulitnya itu harus ditata laksana juga. Jadi penyakit lain itu bisa diatasi dengan maksimal dan tidak menimbulkan gejala sisa atau komplikasi gitu ya. Simptomatik, demam kasih antibiyotik gitu ya. Nyeri-nyeri sendi, itu analgetik, itu namanya simptomatik. Untuk sifatnya lokal, topikal nih maksudnya ya. Topikal dan sistemik. Terapi topikal itu tergantung kondisi yang kita hadapi. Jadi terapi topikal itu ada macam-macam. Ya, kalau pada gejala awal nih biasanya fase erupsi 1-2 hari. 1-2 hari di mana kita temukan itu hanya berupa papul atau vesikel saja. Tidak ada pustul, tidak ada krusta atau erosi ekskoriasi. Maka pilihan terapi topikal bisa dengan bedak. Ya. Biasanya bedak powder yang kita berikan itu yang mengandung asam salisilat 1-2%. Bisa diberikan zat anti gatal, mentol atau kampor gitu ya. Tujuannya untuk mendinginkan, fungsi proteksi gitu ya. Proteksi, jadi mendinginkan proteksi pada saat itu. Karena kalau pada 1-2 hari biasanya virusnya itu sangat aktif. Makanya ruam-ruamnya itu masih apa namanya itu. Vesikelnya itu bening-bening ya cairan serum itu. Disitulah banyak virus-virus yang sangat aktif. Kalau sudah pustul itu sudah terjadi reaksi inflamasi dari tubuh kita berusaha untuk mengidentifikasi virus. Sel-sel PMR sudah bekerja, maka timbullah kita lihat berupa pustul, gitu kan ya. Nah, itu biasanya kita tidak perlu lagi dengan powder ini. Kalau sudah dalam bentuk pustul atau misalnya sudah pecah sebagian erosi eksplorasi ataupun krusta, biasanya kita akan mengganti dengan terapi kompres untuk mengeringkan dan bisa dikasih antibiotik eh, yang sifatnya lokal jika kita menemukan tanda-tanda infeksi sekunder tadi. Ya, apa tanda-tanda infeksi sekunder? Itu biasanya kita pelajari di pionir nanti. Obat utama adalah antivirus. Ya, apa tujuan pemberian antivirus? Kita harus menghentikan aktivitas atau replikasi virus. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa antivirus itu tidak diperlukan ya. Bisa-bisa saja. Jadi ada yang menganggap bahwa biasanya pada anak-anak tuh ada orang tua yang
sifatnya konvensional ya. Konvensional itu artinya apa ya? em, Tidak terbuka ya. Jadi kan ada kadang-kadang orang-orang tuh menganggap kalau cacarnya tidak perlulah dikasih obat, nanti sembuh sendiri. Bisa saja ya. Jadi kalau daya tahan tubuhnya kuat, kadang-kadang dengan virus yang masuk kita cukup dengan gejala simptomatis, meningkatkan daya tahan tubuh, istirahat cukup, makanan bergizi, bisa mencapai fase remisi sendiri. Gitu. Tapi berapa lama fase remisi itu bisa dicapai untuk setiap orang itu tidak sama. Ada orang yang harus tanpa memberikan antivirus misalnya, berapa lama fase remisi itu akan dicapai? Ya, ada yang memerlukan waktu berhari-hari mengalami penderitaan yang lama gitu ya, cacarnya sampai besar-besar, ada korang-korang benjol-benjol gitu kan, tapi sembuh sendiri. Ya, ada yang tidak mengalami fase yang seberat itu, gitu kan? Ya, tanpa antivirus misalnya. Jadi sebenarnya tujuan antivirus itu kita membantu mempercepat mencapai fase remisi ini, mengurangi luasnya kerusakan jaringan. Nggak perlu kita nunggu sampai eh, vesikannya itu menjadi pustul dulu gitu kan, pecah-pecah dulu, menjadi apa namanya, menjadi koreng-koreng dulu, menjadi banyak dulu keluar. Dengan bantuan antivirus, maka kita akan mempercepat fase itu sehingga masa penyembuhan akan lebih cepat dan kerusakan jaringan yang timbulkan oleh infeksi penyakit varicella zoster ini akan minimal. Gitu ya tujuannya. Dosisnya bagaimana? Lihat dosisnya. Dosis harus tahu ya. 10 sampai 20 miligram per berat badan untuk anak dewasa itu 5 kali 800 5 kali 800 per hari selama 7 hari. Apakah cuma ini? Tentu ada banyak antivirus yang lain. Tapi yang umum digunakan adalah ini. Semakin bagus obatnya, semakin mahal harganya, semakin cepat efeknya. Gitu ya. Jadi karena obat-obat baru itu ditemukan tentu saja untuk melengkapi kekurangan-kekurangan obat-obat yang baru, obat-obat yang lama. Gitu ya. Maksudnya begitu prognosis baik. Sejauh ini penyebab varicella itu hampir untuk saat ini ya rata-rata baik ya. Kecuali ada penyulit, penyulit. Jelas? Ada yang mau bertanya enggak tentang varicella? Saya rasa tidak terlalu ini ya. Penyakit yang umum kita temukan. Lanjut saja. Herpes zoster ini ya. Nah, herpes zoster ini secara umum ya. Jadi kalau kita cari ICD-10 atau diagnosis penyakit di buku ajar atau di jurnal atau di textbook itu zoster infection ya. Karena herpes ini kalau herpes saja ya ada banyak. Kita menggunakan istilah herpes zoster gitu. Kalau herpes zoster ini tadi lanjutan perjalanan dari infeksi virus varicella zoster tadi ya. Jadi yang tadi hmm, yang tadi virus varicella zosternya itu diam di neuron ganglion sensoris radix dorsalis atau di tempat-tempat ini yang ada di site ini ya. Maka dalam kondisi tertentu penyakit ini akan mengalami reaktivasi namanya ya, penyakit neurokutan. Neurokutan kulit terutama ya sesuai dermatom, tapi saraf di tempat di mana virus ini tadi berdiam akan mengalami kerusakan lebih banyak. Itu maksudnya neurokutan. Manifestasinya berupa vesikular berkelompok. Vesikular itu artinya ruam-ruam yang bersih cairan ya, tidak hanya vesikel. Kadang-kadang ada bula-bula juga. Berkelompok. Nah ini dasar. Penyakit-penyakit virus yang ditandai dengan apa biasanya kulit di bawahnya itu warnanya merah. Jadi seolah-olah warnanya merah. Jadi radikular unilateral dermatomal. Jadi em, ganglion di mana neuron ganglion di mana varicella inteni berdiam juga akan mengalami kerusakan sehingga akan timbullah rasa nyeri bisa ya, nyeri terutama akan timbullah keluhan-keluhan neuritis gitu, neurologis
gitu ya. Makanya kadang-kadang efek samping dari zat ini kita kenal dengan neuralgia pasca herpetis itu seringkali kita kadang-kadang perlu berkolaborasi dengan bagian neurologi untuk mengatasi hal tersebut dalam kasus yang berat ya, kasus yang berat. Tapi ya kadang-kadang tidak perlu juga. Tuh, ya tadi ya begini proses perjalanannya. Lesi varicella tadi sesuai dengan gambaran klinisnya masuk ke dalam tubuh kita, tidak mampu tubuh kita mengatasinya, maka timbullah gejala klinis. Setelah mengalami remisi, maka virus-virus ini akan berdiam di ya ganglion dorsalis. Di sini dia istirahat, tidur. Berapa lama? Tidak ada yang tahu. Kemudian kalau ada penyulit atau eh, hal-hal tertentu, kondisi tertentu yang menyebabkan, yang membangunkan virus ini, maka virus ini akan aktif kembali. Tapi dalam bentuk klinis yang berbeda. Dia akan timbul pada daerah tertentu yang dipersarapi oleh ganglion dorsalis ini secara dermatomal. Dia tidak menyeluruh secara seperti varicella, tapi hanya tertentu. Dalam kondisi yang sangat ekstrim, pasien-pasien yang dengan kondisi tubuh yang sangat rendah, maka virus ini bisa menginfeksi lebih dari satu dermatom. Gitu ya. Gambaran klinis. Tidak disebutkan bahwa pria atau wanita lebih banyak mengalami infeksi ini. Dianggap sama. Gejala prodromal tentu tetap ada ya. Gejala prodromal sebagaimana penyakit virus yang lain, maka tentu akan ada atau timbul pada setiap individu yang biasanya mendahului timbul ruam. Biasanya mendahului ya. Apakah bisa terjadi bersama-sama? Ya bisa saja, tapi jarang. Biasanya mendahului. Tapi sifatnya lokal. Tidak seperti varicella, maka gejala prodromal pada penyakit zoster akan terfiksasi. Lokal pada daerah di mana ruam ini biasanya akan muncul. Dermatom berapa? Misalnya servikal yang kena misal ya. Maka gejala lokalnya akan sangat dominan. Mungkin dia akan merasa sakit di leher, lengan sebelah kiri, gitu kan? Atau dada yang di mana lokasinya itu terinfeksi. Kita akan tahu di mana virus ini tadinya tidur setelah kita melihat distribusi ruamnya. Ada namanya peta dermatom, tahu ya? Peta dermatom ya. Peta dermatom kita bisa lihat, oh ternyata ini yang karena misalnya dermatom T2, T3, dermatom lumbal 1, 2 gitu kan. Kita akan lihat tuh pada saat timbul pada fase erupsi. Misalnya timbulnya di daerah punggung bagian bawah gitu ya, sampai ke daerah glutea. Nah, itu mungkin lumbal 2 atau 3. Ternyata tadinya si hmm, virus variosernya berdiam daerah situ gitu. Ya, bisa kita lihat. Sensasi abnormal, rasa tidak enak, rasa nyeri, rasa terbakar daerah lokal selama 1 sampai 10 hari. Ini sangat bervariasi ya. Dan rasa terbakar ini akan menetap lama. Walaupun kadang-kadang ruamnya sudah bersih. Gitu. Bagaimana tampilan klinis? Dimulai biasanya dengan kulit yang eritema, papul, vesikel langsung berubah dalam hitungan hari. Tapi dia berkelompok sifatnya ya. Herpetiformis atau zosteriformis. Ada 2 tipe gambaran klinis dari ruam zoster ini. Perjalanan penyakitnya sama ya. Eritema, papul, eritema, vesikel, pustul, berkelompok. Kadang-kadang pustul vesikel itu bisa menjadi besar pada varicella, pada zoster ini ya. Bisa jadi bula yang besar-besar. Tergantung kondisi tubuhnya. Bula-bula itu juga bisa bervariasi isinya. Ya, tidak lama tentu akan pecah jadi pustul atau hemoragik bisa pada zoster, frusta dan mengalami menjadi fase remisi. Komplikasi yang paling sering ini ya. Ada komplikasi lain bisa, tapi yang paling sering adalah neuralgia pasca herpetik. Rasa nyeri yang tidak hilang-hilang. Walaupun ruamnya sudah bersih ya, sembuh bersih kering, kadang hanya meninggalkan bekas-bekas saja karena kalau yang biarkan lama dengan bula-bula yang besar, kerusakan jaringan lebih lama, maka kadang-kadang kita menemukan bekas ya.
jaringan parut gitu kan, bekas-bekas itu, disertai dengan rasa nyeri yang tidak hilang-hilang. Ini yang saya paparkan tadi sedikit. Ini contoh yang bisa kita lihat. Kalau pasiennya datang dengan gambaran klinis yang khas, yang klasik artinya ya, maka kita tidak sulit untuk mendiagnosisnya secara klinis biasanya. Gitu. Yang begini kan, unilateral dermatomal itu hal-hal yang sifatnya spesifik untuk penyakit zoster ini ya. Dia hanya sebelah saja, sebelah unilateral. Dan sesuai dermatomal, artinya sesuai dengan spesifik dengan dermatom berapa yang terkena. Gitu. Apalagi kalau misalnya datang dalam masa awalnya dalam 5 hari, 7 hari itu khas betul. Belum ada intervensi apapun. Maka kita akan mendapatkan gambar yang khas. Kadang-kadang pasien ini kan dikasih macam-macam gitu kan ya. Dikasih obat macam-macam, dikasih salep A, dikasih salep B, dikasih kunyit, ditambah garam gitu kan. Nah, jadi gambaran klinis yang kita harapkan secara klasik itu tidak ada gitu kan tampilannya. Dalam hal kita hmm, merasa ragu, nah, misalnya di atas nih ya, kadang-kadang kita kan agak ragu sedikit nih misalnya, apakah ini selulitis saja, apakah ini ada penyakit lain gitu. Kita harus mencari data-data lain yang menguatkan. Artinya jangan sampai itu tidak diobati ya. Kalau yang ini, kalau sudah hitam ini berarti kerusakannya dalam ya. Komplikasi apa namanya, sisa ya. Kerusakan jaringan yang terlibat ini cukup banyak ya, baik dari kulit, mata maupun saraf kalau pada kasus di atas. Ada satu kondisi khusus yang disebut dengan sindroma Ramsay-Hain. Ini kenapa dia spesifik? Karena pada sindroma Ramsay-Hain ini ada beberapa otot yang terlibat ya. Ini ya. Nah, jadi karena ada satu jalur keluar, virus itu akhirnya menginfeksi dua macam ya tampilannya. Kita akan menemukan gangguan yang kita sebut dengan Bell's palsy ya, gitu ya. Jadi otot wajah sebelah itu paralisis, kelihatannya kayak orang stroke gitu, tapi wajah hanya sebelah. Kelainan kulitnya tergantung tingkat persarapan, persarapan mana akan timbul daerah sini ya, mulai dari telinga, pipi biasanya kan, ke daerah dagu sampai kadang-kadang meluas ke leher. Tanda-tanda eh, gangguan saraf optikus itu jelas ada tinnitus, vertigo, gangguan pendengaran ya, gangguan pengecapan. Nah, jadi itu merupakan satu kesatuan kondisi yang merupakan bagian dari penyakit herpes zoster. Sebenarnya herpes zoster tapi timbulkan kelainan berbeda. Jelas ya? Terus banding ya ada banyak, tergantung kondisi yang kita lihat. Bisa saja perianata, bisa kontak iritan, kadang-kadang ya simplex ini tidak terlalu ya. Cirrhosisnya ini. Pemeriksaan penunjang sama, yang sederhana adalah kita melakukan Zang smear, menemukan multinuclear cell, bisa juga dengan yang lain-lain, tentu saja yang lain-lain bisa ya. IgG, IgM, spesifik untuk virus varicella zoster bisa ada, tapi jarang digunakan kecuali tempat-tempat dengan fasilitas yang lengkap ya. Misalnya kita benar-benar cari nih apa antibody spesifik ELISA tuh, antigen, antibody. Kalau mencari pada respon tubuhnya kita cari antibody spesifik terhadap virus ini. Kalau mencari virusnya ya antigen spesifik untuk virus ini. PCR tentu sangat spesifik. Cuma kalau kita mengenali infeksinya dengan jelas, eh, bisa dikuatkan dengan analisis dan pemeriksaan fisik yang khas. Maka kita tidak perlu pemeriksaan yang rumit dan mahal ya. Cukup dengan sang smear saja. Atau kadangkala dalam kondisi yang kita memerlukan diagnosis cepat, seperti kita apa laksanakan kegiatan di poliklinik misalnya ya, kita kan kadang-kadang tidak harus semua di kita bersalep. Mampu kita mendiagnosis itu dengan tepat, memberikan obat yang cepat pada saat yang sama,
maka kita tidak perlu ragu untuk langsung memberikan obat, gitu ya. Namun dalam proses pembelajarannya, kita tahu apa yang harus kita sarankan. Kapan kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, gitu ya. Ada indikasi tertentu. Komplikasi ini yang paling sering. Komplikasi lain bisa juga ya, bisa pada kasus ophthalmicus, ini bisa kelainan mata ya. Meningitis encephalitis atau meningitis ini ya bisa juga dan kondisi-kondisi yang berat. Terapi sama, terutama ya, karena sifatnya disebabkan oleh virus, maka terapi utama yang kita berikan adalah obat-obat antivirus. Terapi lain sifatnya simptomatik. Kalau kita menemukan adanya infeksi sekunder oleh Staphylococcus yang khas, kita boleh memberikan antibiotik, tapi harus yakin kita bahwa memang ada tanda-tanda itu. Kemudian bisa juga kita berikan obat lain, misalnya imunomodulator. Pada kasus varicella herpes zoster ini kadang-kadang kita juga memberikan obat-obat saraf, misalnya metokobal gitu ya, atau gabapentin gitu kan, untuk mencegah supaya kerusakan saraf tidak berlangsung lebih berat dan mempercepat penyembuhan, gitu ya. Untuk orang-orang tua kadang-kadang juga bisa kita berikan corticosteroid dalam jangka pendek, tujuannya untuk mencegah kerusakan saraf supaya lebih luas. Topikal sama sifatnya ya, solusiokalamin ini solusiokalamin bisa ya. Solusiokalamin itu sudah banyak dijual OTC, masih tidak perlu resep di apotek, yang sifatnya bisa untuk mendinginkan. Kita berikan biasanya pada fase-fase awal ya, dalam bentuk bedak kocok bisa mendinginkan, mengurangi gatal, mengurangi rasa nyeri sedikit saja, gitu kan. Anestesi topikal terutama kita berikan pada rasa nyeri tadi ya. Rasa nyeri tadi kan disebabkan oleh kerusakan saraf, neuralgia pasca herpes. Apakah kerusakan sarafnya bersifat parsial ataupun bersifat total, maka itu kita harus memberikan obat secara simptomatik juga ya. Antara lain anestesi topikal bisa ya, dalam bentuk tempel, misalnya dalam bentuk oles gitu ya. Kadang-kadang ada yang perlu diinjeksi juga. Cuma tergantung kondisi yang kita hadapi. Terapi saraf bersamaan dengan diberikan terapi saraf secara sistemik. Jelas? Ada yang mau tanya tentang varicella zoster ini? Kita lanjutkan sambil jalan nanti ya. Verruca vulgaris itu adalah penyakit kulit lain yang disebabkan oleh virus juga. Tapi tampilan klinisnya beda. Kalau tadi penyakit virus yang disebabkan oleh varicella zoster itu ditandai dengan lepu, maka kalau Verruca vulgaris ditandai dengan pertumbuhan jaringan. Ya, nama umumnya adalah kutil, kutil common wort ya. Ada banyak kutil, ada macam-macam kutil. Tapi kalau Verruca vulgaris ini kutil yang umum, ya. Tahu ya kutil yang umum. Biasanya kutil kutil itu ya Verruca ini common wort. Jadi kutil ini juga tidak sulit diidentifikasi pada gambaran yang klasik. Papul verrucosa disebabkan oleh infeksi virus human papilloma, HPV. Transmisinya kontak langsung atau inokulasi. Artinya orang yang ada kutil, misalnya di rumah, kerabat, teman kantor, kita sering beraktivitas, nempel-nempel-nempel, pindah, gitu kan. Ada banyak tipe HPV. Penyebab Verruca vulgaris biasanya paling sering adalah HPV 2, 1, dan 4. Verruca vulgaris ini bukan tipe yang bermutasi ganas ya. Jadi HPV ini ada macam-macam bentuk. Ada yang memang dia di kulit berupa verruca, ada yang dia di kelamin, ada yang sifatnya eh, di serviks gitu kan, itu semuanya HPV. Jadi ada yang ke arah ganas, ada yang jinak, tergantung tipe. Ya, kalau ini kan tipenya tidak ganas tapi menular. Terus sifatnya itu bertambah banyak gitu kan. Nih, kutil ya istilahnya itu. Kutil tumbuh di kulit. Nah, ada tekstur atau tampilan yang perukosa.
Makanya namanya peruka. Ya, perukosa itu bagaimana? Coba kita lihat. Nah, ini tampilannya. Misalnya kita sebenarnya kan kutil itu begini. Yang kita lihat, kalau kita sudah lihat ada kutil, permukaannya masih kita lihat itu adalah sepertiganya. Ya, 2/3-nya di dalam. Masanya, masa peruka. Nah, ini tampak lebih jelas. Anak dewasa orang tua memiliki peluang, memiliki peluang yang sama untuk terkena penyakit ini berupa papul atau nodul, papul, nodulus, nodul. Itu bisa semua, tergantung ukurannya. Yang padat perukosa. Perukosa ini ya, berjonjot. Jadi seperti bergerigi, tahu ya, permukaannya itu ya. Jadi kalau misalnya ada kutil yang belum diapa-apakan misalnya, kadang-kadang kan pasien itu kan biasanya mengobati sendiri dulu. Tidak mampu mengobati sendiri, baru mencari pengobatan ke tenaga kesehatan. Jadi kalau kita melihat gambaran yang klasik, kita tidak akan ragu kalau ini kutil. Kalau yang tempat ini kalau di tangan kan biasanya tidak sulit ya. Nah, yang begitu-begitu tuh tampilannya. Cuma kadang-kadang kalau misalnya sudah dikasih obat apa begini-begini gitu, tampilannya em, berubah. Tapi beda ya. Tetap kita akan menemukan perbedaan-perbedaan. Kalau di telapak kaki nih, kita kadang-kadang di bisa didiagnosis banding dengan kelapus atau kalus, ya. Mata ikan orang bilang ya, tidak taunya kutil. Paling sering ekstremitas kenapa? Karena yang paling sering berkegiatan kan tangan dan kaki. Sering basah misalnya. Orang-orang dengan hiperhidrosis itu memiliki peluang yang lebih besar untuk menderita peluka vulgaris atau penyakit virus dan bakteri lainnya karena sering basah gitu ya, lembab. Jelas ya? Bagaimana cara mengobatinya? Diagnosis tidak terlalu sulit kalau saya. Kalau peluka vulgaris atau kutil umum ini ya, common word dengan gambaran yang klasik kita tentu tidak terlalu sulit untuk mengidentifikasi penyakit ini. Prinsipnya adalah kita harus membuang kutilnya. Gitu. Tapi sebagaimana virus, apakah virus ini akan bersih dengan membuang kutilnya? Virus itu kan menetap ya, semua jenis virus. Tinggal kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap virus-virus tertentu. Ada penyulit ibaratnya itu ya. Tapi kalau ada kutilnya ya buang. Karena kutilnya ini cenderung bertambah besar dan bertambah banyak. Serta menularkan ke orang lain. Bahan kaustik dengan asidum salicilikum 50% betul. Tapi prinsipnya adalah kita harus mengeluarkan massa kutilnya sampai ke akar-akarnya. Itu ya, tadi ya. Jadi kalau ada juga yang dijual bebas tuh, apa misalnya apa ya? Obat totol, apa namanya tuh? Kalusol. Tahu ya? Kalusol obat kutil, tahu enggak? Jadi kita ya baca-baca dikit obat obat kurap gitu ya, obat-obat kutil, obat-obat cacar yang gitu-gitu ya. Dibaca-baca. Bisa bahan kaustik kita prinsip pengobatannya tidak sederhana, maksudnya tidak rumit, bisa dioles saja, ditotolkan di kutilnya. Harapannya kutilnya itu bisa lepas. Tapi biasanya penetrasi obat masuk ke dalam kulit itu tergantung dengan konsentrasinya. Apakah bisa mencapai sampai ke akar itu hanya bisa kita ketahui kalau memang kutulnya bersih atau tidak tumbuh lagi. Ya, kita harus buang sampai ke akarnya. Dan berusaha untuk mencari predisposisi kenapa orang ini kutilan. Gitu ya. Kenapa seseorang ini bisa kutulnya banyak? Walaupun menular ke orang lain, tapi ada yang banyak, ada yang tidak gitu ya. Ada orang kena kutil satu tapi tidak berkembang ya, segitu itu aja. Dibuang bagus, prognosisnya baik. Berarti untuk kedepannya kemungkinan untuk kambuh lagi itu sedikit ya. Tapi ada orang yang kutulnya banyak, udah dibuang nih berkali-kali datang lagi, dibuang berkali-kali datang lagi gitu kan. Jadi orang itu harus memilih, kita harus pelajari nih pasien kenapa ya. Apa yang bisa kita bantu selain dengan membuang kutilnya untuk keberlanjutan ya. Bagaimana caranya sudah dibuang ini betulnya tidak tumbuh lagi gitu kan ya. Ada apa? Gitu. Kita cari kausal. Teknik lain ya dengan bedah beku boleh ya bedah beku tapi ini em, bisa saja. Tapi prinsipnya sama dengan kaustik. Yang paling baik untuk membuang kutil ini adalah teknik bedah listrik atau kauterisasi. Kita bisa menjangkau sampai ke bawah.
Laser juga bisa, tapi yang cutting. Itu ya. Saya rasa kalau kutil kamu tidak terlalu sulit. Yang perlu dipelajari adalah faktor risiko, patogenesisnya bagaimana, metode penularan, bagaimana cara menularnya. Ya, itu bisa dieksplor lebih mendalam dengan buku-buku ajar. Satu lagi ada kutil juga nih, kutil ini tapi khusus di kelamin. Kalau kutil tadi common word itu hampir tidak pernah menyentuh kelamin dia. Semua tempat kecuali kelamin. Ya, yang kelamin ini namanya kutil kelamin, venereal word gitu. Bentuknya hampir mirip dengan eh, kutil common word ya. Papilomatosis tapi tidak sebesar-besar itu. Bisa besar, bisa juga besar. Papilomatosis perukosa, daerah kelamin atau anus, penyakit infeksi menular seksual, 98% kontak langsung. Artinya hampir selalu disebabkan oleh karena hubungan seksual. Tipenya paling sering 6 dan 11. Lain-lainnya bisa, tapi tidak secepat ini. Gimana tampilannya? Ini ya, ini kalau ini baru ini. Bagus, yang masih baru ya. Tampilannya klasik. Untuk belajar bagus sekali. Tapi yang klasik itu biasanya tidak bertahan lama. Bagaimana bisa masuk ke dalam kulit? Pertama, HPV menginfeksi virus. HPV menginfeksi kulit secara umum ya. Jadi kalau virus masuk ke dalam tubuh kita, apapun bentuk virusnya, apapun jenisnya, tipe apapun dia akan mencari sel tempat dia akan memantapkan diri. Ya, dalam hal ini sel yang ada di kelamin, sel kulit ya, epidermis terutama nih. Masuk bereplikasi, bertambah banyak. Setiap virus akan menduduki satu sel dan sel itu dalam sel mereka akan berkembang biak menduduki sel-sel yang lain dan membentuk kutil gitu ya. Virus kan biasanya begitu secara umum. Tampilannya seperti ini. Kita lihat lagi. Lokasi di mana? Di pria itu paling sering di perineum sekitar anus ya. Daerah di mana hmm, berkontak gitu ya, kontak seksual. Pola seksual juga berpengaruh di mana caranya gitu ya. Makanya bisa ditemukan daerah situ. Kenapa ditemukan di anus kira-kira gitu ya. Kembang kol atau jengger ayam, dua tipe. Kembang kol dan jengger ayam itu kan beda bentuk ya. Bentuknya beda kan? Sama-sama tumbuh. Atau mukosa ukuran kecil bisa besar, lisi keratotik. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini kira-kira ya. Kalau ini klasik, kalau ini hampir tidak pernah diapa-apakan ya. Bentuk berdanjut itu jelas sekali. Ini kembang kol. Jelas ya. Klinis, itu klinis. Bagaimana? Mau kita pastikan ini benar-benar nggak sih kutil kondiloma acuminata gitu kan ya. Kadang-kadang dengan klinis yang khas itu kita mungkin tidak perlu lagi melakukan tes ini, tapi kalaupun dilakukan kita harus tahu caranya ya. Resikutil tadi ditutup kasa, dibasah dengan asetat 5% 35 menit akan timbul warna aceto white ya karena ada ekspresi sitokeratin. Jadi kalau ditanya seperti itu kita yakin juga. Tapi kalau kita langsung dengan treatment, misalnya kita langsung terapi penata laksanaan, total dengan obat-obat kaustik dengan TCA misalnya pada saat itu juga akan jadi warna putih. Ya. Kemoterapi, terapi bagaimana? Prinsip terapinya adalah membuang kutilnya, mempelajari pasien ini secara utuh, predisposisi apa, gitu kan? Predisposisi apa kira-kira yang menyebabkan seorang ini kena kutil atau kutil jadi banyak, gitu kan? Dipelajari dan dibantu untuk diatasi, gitu kan? Sehingga kemungkinan untuk terjadi remisi atau tumbuh balik-balik kutilnya itu menjadi minimal, ya. Ini beberapa cara yang bisa kita lakukan. Makanya sekarang ini itulah pentingnya vaksin itu ya. Vaksin HPV kan sekarang sudah mulai sekarang ya sudah lama sudah itu mulai diaktifkan di apa namanya disarankan. Sampai sekarang ini kan ada program ya. BPJS juga memberikan program untuk vaksinasi HPV terutama pada anak-anak perempuan mulai usia 9 tahun gitu ya programnya. Kalau di luar negeri sudah lama tuh.
gitu ya. Tapi itu sifatnya opsional, tidak termasuk di dalam vaksin yang wajib kita tuh ya, yang apa namanya BCG gitu-gitu ya. Memang sampai saat ini penyakit infeksi masih menjadi hmm, prioritas di Indonesia. Penyakit-penyakit infeksi ini ya, kita adalah gudangnya, rajanya. Jadi mestinya orang-orang dokter-dokter Indonesia itu pintar-pintar mengatasi penyakit infeksi itu ya. Satu lagi penyakit kutil yang disebut dengan molluscum contagiosum. Ini kutil juga, penyebabnya virus pox. Ini ya, molluscum, genus Molluscipok. Penyebabnya virus juga. Em, Pertumbuhan jaringan, tidak berupa leputannya dengan papul-papul. Dia papul juga, tapi bentuknya khas. Kalau masih dalam bentuk papul, tidak kelihatan bentuk dome shape-nya ini. Kalau sudah besar, misalnya dalam ukuran nodulus atau nodul, baru kita akan lihat ada bentuk dome shape. Seperti kubah ya. Di permukaannya ada deli, ada seperti cekukan, seperti ada lekukan di permukaan. Itu gambaran khasnya, mengandung badan moluskum. Kontaknya ya langsung atau inokulasi barang-barang tertentu ya. Masa inkubasi 2 sampai 8 minggu tergantung, bervariasi. Kalau ini paling sering anak-anak nih, predileksi wajah ketiak. Ini bisa juga dilihat orang dewasa. Pada orang dewasa ada virus ini di kelamin, maka bisa masuk ke dalam penyakit infeksi menular seksual. Tapi kalau moluskum di kelamin bisa tumbuh bentuknya seperti ini tetap. Tidak seperti wart tadi ya. Kalau wart di kelamin kan kondiloma acuminata atau kondiloma lata, dia di kelamin saja. Kalau peruka ya di kulit saja. Tapi kalau moluskum, walaupun dia tumbuh di kelamin, bentuknya akan seperti inilah. Tuh ya, ada delay. Ini giant molluscum ini pada orang-orang yang dengan HIV/AIDS atau penyakit penyakit lain sehingga daya tahan tubuhnya sangat rendah, kita akan bisa menemukan giant molluscum ini tumbuh di tempat lain. Tidak hanya di kelamin, dia bisa tumbuh hampir di semua tempat di tubuh kita, di tubuh orangnya, bukan kita ya. Apa yang ditemukan secara histopatologi ada badan molluscum atau intracytoplasmic inclusion body yang disebut sebagai Henderson-Patterson body ya. Diambil dulu masanya itu, dikeluarkan, diperiksa lab, histopatologi, di mikroskop kan, maka kita akan menemukan Henderson-Patterson body sini. Ini ya. Nah, ini gambaran skematik. Kita lihat. Nah, kalau masih papul-papul kita biasanya masih ragu-ragu ya. Tapi kalau sudah bentuk begini, sudah berbentuk kubah, ada di permukaannya, tentu tidak sulit bagi kita untuk mengidentifikasi penyakit ini. Cuma ini yang memang kan harus, prinsip pengobatannya kan harus dikeluarkan. Jadi kalau pada anak-anak kadang-kadang kita sulit untuk mengeluarkannya, apalagi kalau dalam jumlah banyak. Kalau yang tidak kooperatif kadang-kadang harus sampai di anestesi umum ya. Tapi itu menurut saya em, tidak harus begitu gitu ya. Kalau pada orang dewasa lebih mudah. Ada anak besar juga bisa ya. Bisa dengan topikal, tapi biasanya topikal ini perlu waktu yang lebih lama. Terus mungkin sekitar 60 sampai 50 sampai 60% dia menghilang. Ya, maksudnya harapannya kan lepas sendiri. Kadang-kadang obat-obat topikal itu tujuannya untuk mengikis. Kita mengikis permukaannya, kulitnya. Harapannya pada masa ya, moluskum ini bisa keluar sendiri. Ya, tapi kalau tidak melekat erat, tidak ya. Kalau komedo itu kan dia tidak melekat erat. Begitu kita keluarkan dia lepas sendiri. Tapi kalau moluskum itu dia melekat erat. Kita perlu ekstraksi untuk mengeluarkannya. Bisa juga yang lain kalau surgery. Teknik, teknik terapinya sama ya. Prinsipnya adalah mengeluarkan masanya. Morbili tahu ya, morbili ini penyakit virus juga disebutkan oleh virus measles. Nah, ini beda bentuknya. Kalau yang lain, yang pertama, yang dua penyakit di depan itu ditandai dengan lepuh atau dengan pertumbuhan jaringan, maka morbili akan ditambah dengan ruam, erupsi makulopapuler. Ya, erupsi makulopapuler. Misalnya nih, penyakit virus ini ya airborne disease penyebar cepat misalnya. Saluran napas bisa, paling sering ya. Dan ini banyak biasanya. Morbili ini,
Morbilli ini kalau biasanya ya disertai dengan gangguan sistemik lain. Makanya pada anak-anak ini biasanya kalau memerlukan kalau ada indikasi rawat inap, maka biasanya merawat bersama dengan dokter anak, gitu ya. Karena kan biasanya anak-anak dengan morbilli yang berat, ada yang tidak berat ya, misalnya timbul ruam erupsi makulopapuler disertai dengan batuk pilek, ispa, tapi dia di rumah saja, masih bisa makan minum, santai, tidur di rumah, gitu kan, isolasi di rumah saja. Tapi ada yang sampai tidak bisa minum, gitu kan, disertai gangguan gastrointestinal. Maka indikasi rawatnya itu gejala yang ditimbulkan, gejala sistemik lain yang timbul akibat infeksi virus ini, gitu. Karena kalau virus morbilli kan tidak ada. Yang paling penting adalah kita mengatasi gejala yang timbul, me, apa namanya, mengatasi kondisi gastrointestinal dan dehidrasi yang mungkin ditimbulkan atau komplikasi lain seperti batuk pilek, gitu kan. Makanya biasanya kebutuhan cairan atau nutrisi yang menjadi prioritas pada kondisi morbilli ini akan diatasi bersama dengan dokter anak, gitu ya biasanya ya. Erupsi makulopapuler. Erupsi makulopapuler ini tidak mudah. Ada penyakit kulit, banyak penyakit kulit yang tanda dengan erupsi makulopapuler ya. Apalagi erupsi makulopapuler. Ini measlesnya gitu. Ya, dia masuk melalui sistem respiratorius. Inokulasi masuk ya. Batuk pilek terutama, masuklah virus. Replikasi dalam sistem respiratori, terutama penyebaran melalui sistem limpatik, viremia. Ya, makanya masuk secara sistemik. Masuklah dia secara menyeluruh ke mata ya. Makanya kita lihat mata anak-anak kalau berbili mata juga merah, ada ispa, em, masuk ke sistem limpatik gitu ya. Nah, timbul ras ini yang memerlukan keterlibatan dalam dokter spesialis kulit dalam hal ini ya. Tapi tentu saja recoverable lifelong immunity. Nah, kadang-kadang beberapa penyakit virus yang dianggap bisa menjadi em, kebal apa namanya, imun ya, imun lifelong immunity, kayak varicella tuh ya. Varicella itu kan kalau kita sudah pernah varicella tidak kenal lagi tuh, tapi bisa terjadi reaktivasi herpes zoster. Pada kondisi yang berat sekali herpes zoster itu bisa menyebar gitu kan, maksudnya satu tempat di dermatom tapi ruam-ruamnya yang kecil-kecil itu bisa menyebar seolah-olah varicellanya datang lagi gitu ya. Measles ini juga di beberapa buku aja disebutkan seperti itu. Ada bercak koplik tapi yang tidak bertahan lama. Kalau pada fase-fase awal infeksi ini masuk pada gejala prodromal biasanya ya. Pada gejala prodromal itu menjelang erupsi makulopapularnya itu timbul, mulai dikit maka timbullah bercak koplik ini. Tapi cepat dia hilang. Nah, erupsi makulopapular ini. Ini ya. Sekarang ini walaupun tidak sebanyak dulu, tapi kecenderungan morbilli ini muncul lagi sering juga ya. Kita dapat nanti dan tidak hanya pada anak-anak, pada orang dewasa juga. Kenapa ya? Karena ada sebagian masyarakat kita ini yang konvensional, tahu ya? Konvensional itu memiliki pendapat sendiri, ya. Maksudnya ada juga masyarakat kita ini yang tidak tidak apa namanya, tidak, misalnya tidak mau anaknya divaksin gitu kan, ada juga yang begitu ya. Tidak semua masyarakat kita ini yang pro dengan kebijaksanaan pemerintahan itu, misalnya vaksin wajib 9 macam vaksin wajib gitu kan. Ada yang menganggap bahwa tidak perlu divaksin juga anaknya baik-baik saja gitu ya. Masih ada kondisi-kondisi yang seperti itu, terutama daerah-daerah perifer yang jauh, maka kita harus memaklumi pendapat-pendapat yang seperti itu. Cuma yang kita khawatirkan kalau misalnya memang ternyata daya tahan tubuh tidak kuat dan terinfeksi dengan morbilli, maka kondisinya akan menjadi berat, gitu ya. Masuk melalui saluran nafas, tumbuh di dalam
terutama traktus respiratorius, masuk piremia gitu ya, melalui kelenjar limpatik, timbul ISPA biasanya, kemudian demam, timbul ras ini ya. Tapi ras ini kan tidak berdiri sendiri dia. Ada penyakit, ada penyertanya tadi. Kondisi piremia ini ya menyebabkan beberapa kondisi lain. Itu bisa kita lihat langsung, bisa kita dari klinis demam, konjungtivitis gitu kan. Bisa juga kita lihat dari hasil labnya ini ya, rawat bersama nih ya. Nih, lihat bercak koplik ya, lihat erupsi makulopapulernya itu jelas. Bisa juga nih, sekarang sudah ada ya, untuk kita ketahui, meyakinkan kita bahwa ini adalah morbilli, kita bisa melakukan pemeriksaan serologis, diperiksa ini Measles virus spesifik IgM-nya. Sudah ada nih sekarang pemeriksaannya. Sama kayak kita periksa DBD itu ya, kan sudah ada tuh spesifik untuk virus dengue-nya. Nah, ini juga sudah ada nih. Spesifik kita minta untuk virus Measles-nya. Nah, gitu ya. Tapi tentu saja yang paling penting adalah segera mengatasi gejala yang timbul. Simptomatis itu segera ya. Kalau sifat sistem itu segera. Kalau anaknya demam tinggi gitu, batuk, pilek, diare gitu, itu harus segera. Tanpa kita memikirkan, tentu saja sambil berpikir, rawat inap itu sambil berjalan ya. Rawat inap itu kan sambil berjalan. Kita atasi sekarang kondisinya, kita cari penyebabnya, dan terapi itu akan berjalan. Kalau rawat inap kan begitu. Simptomatis, hidrasi ya, bed rest gitu. Meningkatkan daya tahan tubuh anak. Nah, ya, terapi ini terapi simptomatis ya. Demam yang kita atasi ya. Batuk pilek apa kita atasi, ada infeksi leukositosis kita atasi ya. Kita lihat ada vitamin A, suplemen vitamin A dianggap mampu mengatasi infeksi morbilli ini. Oke, ada yang bertanya? Selesai untuk penyakit infeksi virus. Jam 9.20. Jam 10 kalian ada kuliah lagi ya? Dokter Lucy hati-hati. Ada satu topik lagi. Iya, Baik. jam 10 ada kuliah lagi, dokter. Ya, jadi ada 40 menit. Saya coba selesaikan dalam 30 menit. Satu topik. Karena kalau bulan puasa ini kan 50 menjadi 30 menit ya. Satu lagi topik tentang dermatitis. Ada yang perlu ditanya tentang virus? Paham ya? Nanti bisa dipelajari secara detail di rumah. Buku ajar FKUI yang sederhana, respiratory textbook yang kita sarankan, boleh baca yang lain, tidak ada masalah. Jurnal-jurnal tertentu terbaru boleh ya. Kadang-kadang jurnal-jurnal review, artikel itu kan fokus membahas tentang varicella saja tuh banyak. Satu jurnal review atau artikel akan membahas tentang varicella saja. Itu bisa dibaca lagi lebih detail ya. Topik selanjutnya adalah tentang dermatitis. Nah, dermatitis ini banyak juga nih di bagian penyakit kulit. Apa sih dermatitis? Peradangan, inflamasi, bukan infeksi. Ya, jadi konteks pembelajaran peradangan atau infeksi atau inflamasi itu yang kita kenal dengan itis biasanya ya. Dalam hal ini di kulit, maka kita kenal dengan dermatitis. Mengenai epidermis dan dermis, secara anatomi sudah dibaca ya, epidermis dan dermis. Respon terhadap pengaruh faktor eksogen endogen menyebabkan kelainan klinis. Polimorfi, kronik residip. Nah, dermatitis ini sering berulang. Kenapa bisa timbul? Karena dermatitis itu sifatnya keterlibatan sistem imun ya. Ada yang diketahui penyebabnya, ada yang tidak diketahui penyebabnya. Tapi yang jelas itu merupakan suatu kondisi yang didapat. Biasanya ada riwayat keluarga. Orang dengan atopik atau kecenderungan memiliki kelainan kulit, maka anak-anaknya akan lebih mudah ya
presentasi untuk mengenai apa namanya untuk menderita atau mengalami dermatitis dalam hal ini ya, apapun tipenya, itu lebih mudah gitu. Itu ya konsep utama. Nah, jadi hari ini sebenarnya dermatitis yang akan kita bicarakan adalah dermatitis yang umum, yang sering dikenal dengan eksema. Sebenarnya eksema atau eksema itu atopik ya, identik. Nah, ada beberapa hal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kontak, atopik, nemularis, lichen simplex, dan popok. Itu tidak banyak. Oke. Dermatitis kontak. Jadi tahu ya konsep utama dermatitis itu seperti ini gitu ya. Ini kita temukan dermatitis peradangan pada kulit. Ada banyak tipe, ada banyak macam. Berupa inflamasi atau peradangan pada epidermis dan dermis, apapun penyebabnya. Maka kita sebut dengan dermatitis. Apa sih tipenya? Pertama, dermatitis kontak. Apa yang dimaksud dengan dermatitis kontak? Dermatitis yang disebabkan oleh bahan atau substansi yang menempel pada kulit. Artinya faktor eksogen. Ya, dermatitis kontak terutama ya, kontak. Dermatitis kontak itu kalau ada bahan kontak menempel pada kulit, menimbulkan gejala seperti dermatitis, maka disebut dermatitis kontak. Gitu. Ya, dermatitis kontak. Jadi, untuk menegakkan diagnosis dermatitis kontak, kamu harus benar-benar mengidentifikasi kontaknya. Tidak semua penyakit kulit kamu anggap sebagai kontak. Jadi, kadang-kadang ini semuanya dermatitis kontak. Mentang-mentang di tangan jadi dermatitis kontak. Gitu. Dermatitis kontak itu tahu kita jelas. Dan biasanya kena di daerah yang kontak. Deterjen misalnya. Tentu saja kontaknya di telapak tangan terutama ya. Jadi aneh kalau orang pasien itu kontak dermatitis kontak iritan atau alergi, penyebabnya deterjen, tapi ruamnya di punggung tangan atau di lengan atas. Ngerti ya? Jadi dermatitis kontak itu memang tempat kontak, lokasi kontak adalah di mana kontak dengan bahan. Predileksi adalah tempat di mana kontak. Tidak. Apakah bisa menyebar? Bisa. Pada fase alergik ya, dia akan mengalami fenomena yang disebut dengan crescendo. Tapi tempat kontaknya dulu gitu kan. Bahan kontak, lama kontak, bahan kontak gitu ya. Kontak langsung atau tidak langsung, bagaimana lokasinya setelah kontaknya dihilangkan gitu. Ada beberapa perbedaan ya, ini saya ambil dari 2 literatur saja. Literatur yang lain mungkin ada yang sama, ada yang menambahkan, ada yang mengurangi ya. Jadi mungkin di literatur yang lain kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak gitu ya. Jadi literatur yang satu akan memberikan informasi beberapa informasi, ada yang sama, ada yang berbeda. Jadi kita bisa mendapatkan tambahan-tambahan dari literatur referensi yang lain-lain gitu ya. Semakin banyak referensi yang dibaca, semakin banyak tambahan informasi yang kita dapat. Gitu aja prinsipnya kan. Bagaimana onsetnya cepat? Nah ini, dermatitis kontak ini terutama dibagi menjadi dua ya, kontak alergi dan kontak iritan. Kontak iritan dibagi menjadi beberapa tipe lagi. Tergantung iritannya. Ada iritan lemah, ada iritan kuat, ada iritan kumulatif ya. Iritan itu lebih banyak tipe klinisnya. Iritan itu bisa diderita oleh banyak orang. Hampir semua orang bisa mengalami dermatitis kontak iritan. Ya, karena sifatnya kontak iritan ini destruksi, tidak memerlukan eh, respon. Apa? Maksudnya tidak memerlukan adaptasi sistem imun tertentu untuk menimbulkan suatu klinis dermatitis kalau iritan. Gitu ya. Kalau alergi tidak. Hanya orang-orang tertentu saja yang menderita kontak alergi. Apakah semua orang akan alergi terhadap jam tangan logam? Tidak kan? Hanya orang-orang tertentu saja. Tapi apakah semua orang bisa mengalami iritan akibat bahan iritatif kuat? Misalnya tentu saja iya. Bahan iritan kuat ya. Misalnya kalau di kulit ini apa ya? Bahan-bahan kaustik. Nah, tadi yang kita bicarakan ada bahan-bahan kaustik kan. Bahan-bahan kaustik itu sebenarnya sifatnya kan iritan kuat. Jadi kalau kita eh, kontakkan bahan iritan kuat itu, misalnya
TCA tinctur misalnya ya, kita totolkan, kita oleskan di kulit, siapapun akan mengalami kerusakan karena sifatnya iritatif kuat dan semua orang bisa mengalami itu. Itu ya. Bahan kontaknya sekarang ini sudah banyak literatur yang menyajikan jenis-jenis bahan kontak iritan ataupun bahan kontak alergi. Ya, kita tinggal baca aja. Yang apa sih yang termasuk bahan iritan, apa sih yang termasuk bahan alergi, sudah ada tuh datanya. Tinggal kamu baca saja. Untuk bahan kontak alergi itu tidak dalam bentuk yang sudah siap. Jadi, bahan kontak alergi itu biasanya dalam bentuk hapten. Hapten itu akan diproses dulu. Kontak dalam tubuh kita dia akan diproses dulu, diproses menjadi alergen. Ya, setelah masuk dalam diproses menjadi alergen akan mengalami fase sensitisasi namanya. Ada belum ada di sini? Ada nggak? Nih, delay ya. Kenapa? Alergi itu tipe 4. Delay type. Tipe sensitisasi. Karena dia perlu proses. Gitu ya. Setelah mengalami, jadi sensitasi direkam dulu, direkam. Masuk dalam tubuh kita, diproses, dia menjadi alergen. Kemudian dikenali oleh sel-sel di tubuh kita. Nah, ini akan menimbulkan suatu gambaran klinis nih. Pertama. Tapi belum ada klinis yang timbul. Setelah itu masuk lagi nih bahan alergen tadi. Maksudnya hapten ya. Tapi untuk kontak yang kedua kali, tubuh kita sudah memberikan respon. Kita sudah tahu bahwa tubuh kita tidak cocok nih dengan bahan ini gitu kan. Sehingga dalam waktu cepat akan timbullah gambaran klinis. Onset namanya. Kenapa cepat? Karena sudah dikenali. Kalau iritan cepat ya cepat kan ini kan. Hitungannya kalau yang iritan cepat ini hitungannya hitungan jam juga. Tapi tidak melalui mekanisme respon imun, dia destruksi ya, langsung aja. Gitu. Bagaimana tanda, simptom, gejala, gejala ya, sign and symptom, tanda dan gejala. Erupsi akut, subakut, batas. Jadi ada gambaran klinis itu bisa kita lihat apakah dia baru ataupun dia sudah lama. Itu maksudnya ya, akut dan subakut atau kronis. Penyakit-penyakit tanda-tanda klinis dermatitis ini kan biasanya eritema ya, makula atau plak eritema, papul atau vesikel ya, ditandai dengan krusta kadang-kadang ada em, pada yang aku tuh ada edema ya karena dia baru jelas merah. Kalau yang lama itu kan kulitnya biasa sudah menebal, bisa dengan plak atau dikenifikasi atau dengan sisik gitu ya, itu tanda-tanda yang lama. Jadi kalau yang iritan lemah ini, kalau alergi yang lama itu biasanya plak atau eritem atau likenifikasi sisik skoma. Kalau iritan lemah ini juga begitu ya, kronik. Dia biasanya kulitnya kering, diobati ya nanti muncul tidak dalam kondisi yang jelas, tidak sampai merah-merah tebal-tebal gitu ya, tapi kelihatan kulitnya itu kering terus, ada sisi halus terus gitu kan. Tidak sampai terjadi lignifikasi atau ekskoriasi biasanya kalau iritan lemah ini, cuma dalam kondisi yang terpapar terus-menerus tanpa disadari akan bisa seperti ini juga. Jadi yang penting itu pada pasien ya harus kenali dulu ya. Sudah tahu nggak bisa pakai handscoon misalnya kan? Nah, carilah handscoon yang berbeda ya tipe, misalnya kan begitu. Jadi tidak ada toleransi tentang bahan kontak. Kalau emang tidak bisa ya tidak, jangan dipakai lagi gitu kan. Jangan memutuskan kontak artinya. Gitu. Gejala gatal terutama alergi ini ya. Panas dan nyeri bisa, iritan kuat. Agen penyebab, kalau agen penyebab ini ya sudah ada datanya, tinggal dicari aja. Cara menegakkan diagnosis kita dengan uji tempel atau patch test kelihatan itu ada hasilnya, bisa dibaca yang mana merupakan alergi atau iritan. Biasanya kita memastikan kontak alergi ya. Kalau iritan kan bisa, kalau iritan kan bisa semua orang. Lokasi di mana kontak, gitu. Ya, kontak iritan, pajanan terhadap bahan iritan. Apa penyebab paling sering? Larut deterjen minyak pelumas. Ini kalau bahan iritannya sudah ada nih ya. Nanti tinggal kalian baca saja, ini sudah ada penyebab paling sering. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering ya eh, biasanya tuh orang yang kerja di bengkel kalau bapak ya
Kalau ibu-ibu kan pekerja buruh cuci misalnya, RT gitu kan. Kalau orang-orang yang pendidikan tinggi itu biasanya alergi, tergantung pekerjaan. Ada yang alergi dengan senskun, ada misalnya orang bekerjanya memasak ya, membuat kue dengan bahan-bahan tertentu yang di lokasi pekerjaannya, gitu ya. Terutama kalau mengenai tangan yang paling sering ini kan, bagian yang paling sering mengenai kontak adalah ekstremitas, terutama tangan. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi sifat bahan ya, apakah iritan atau alergik, lama atau frekuensi kontak, oklusi. Oklusi juga ya, oklusi itu artinya kalau ada apa namanya kondisi tertutup, misalnya misalnya em, apa nih, contoh? Orang yang alergi dengan plester misalnya, plester. Kalau pakai plester itu kita lihat hasilnya lebih, tampilan itu lebih jelas kita lihat karena sifatnya oklusif, tertutup ya, tutup. Plester itu kan tertutup lama biasanya ya, ditempel tutup lama. Yang sifatnya oklusif itu akan lebih jelas hasilnya. Suhu, kelembapan, faktor individu ini beberapa literatur menyebabkan ada pengaruh faktor karakteristik demografi terhadap timbulnya penyakit ini. Atau genesis ini jelas ya. Nih, bahan kontak iritan tanpa respon imunologis tertentu akan langsung merusak epidermis dan dermis, gitu ya. Semakin jauh, semakin tinggi konsentrasi, semakin jauh obat bahan-bahan iritan itu akan berpenetrasi dan semakin dalam kerusakan kulit. Ya, bahan iritan itu akan menyebabkan kerusakan sampai ke epidermis biasanya ya, tergantung konsentrasinya. Kalau sampai ke dermis itu jauh juga ya, bahan iritan yang kuat nih biasanya. Kerusakannya akan permanen dan gejala sisa yang timbul juga akan eh, lebih jelas. Apa nih contohnya? TCA 80% gitu ya. Bahan-bahan di pabrik-pabrik tuh biasanya ya. Asam kuat, basa kuat gitu ya, jadi rusak. Apa yang terjadi? Kerusakan-kerusakan itu akan menyebabkan sel akan mengaktifkan enzim fosfolitase yang merupakan satu respon imun adaptif, respon imun innate artinya ya, alami, innate yang ada itu akan bekerja gitu ya. Melepaskan sel enzim fosfolitase berubah pelepasan enzim, pelepasan mediator kimia akan berfungsi untuk pemicu respon peradangan gitu ya. Jadi kalau ada seperti ini, ada yang masuk dalam bentuk apapun, tentu saja sel sel tubuh itu akan bekerja, berusaha untuk mengisolasi, mengcounter kerusakan-kerusakan yang terjadi dengan melepaskan berbagai macam mediator peradangan ya. Dalam hal ini misalnya enzim yang dilepaskan gitu kan, eh, arachidonat, DAG, inosida gitu kan, mediator inflamasi sehingga eh, mengeksklusikan bahan-bahan itu sehingga tidak menyebar ya. Apa yang terjadi? Akan terjadi adalah respon peradangan. Sitokin proinflamasi juga akan dilepaskan, misalnya IL-1, TNF alfa gitu kan. Vasodilatasi pembuluh darah memanggil semua sel-sel yang bekerja ya, neutrofil, PMN secara umum gitu kan, untuk datang ke daerah kerusakan, menimbulkan respon inflamasi dan menginisiasi proses penyembuhan gitu ya. Jadi, apa yang kita lihat secara klinis akan kita lihat adanya eritema. Apakah itu berupa makula eritema biasanya karena pada pasuk awal ya. Ada edema, ada eritema, ada rasanya simptomnya berbagai panas dan nyeri gitu ya. Timbul vesikel gitu kan. Eritema, edema, vesikel, kadang-kadang gula. Beberapa hal ini bisa disebabkan oleh karena bahan iritan yang masuk serta timbulnya respon peradangan dari tubuh kita. Ya, itu yang kita lihat. Dan ini akan berlangsung beberapa hari sampai dengan eh, mendapatkan penata gitu ya. Ini tadi sudah kita singgung. Nah, ini pajanan kriteria. Pekerja basah tadi ya. Biasanya eh,
orang-orang yang bekerja di pasar ya, buruh cuci gitu kan ya, dia berumah tangga, membuat kue gitu, eh, pajanan cairan lebih dari 2 jam per hari. Bahan-bahan kimia yang kerja di pabrik gitu kan ya, yang berisiko untuk mengenai demensi kontak ini. Ini faktor risiko. Gambaran klinisnya yang tersering ini tadi saya bilang ya. Bisa di wajah, bisa saja penggunaan sekarang ini ya, penggunaan bahan-bahan kosmetik itu juga sering ditemukan ya demensi kontak ini. Kalau sebanding berikut bagaimana terapi simptomatis. Topikal dan sistemik. Sistemik itu ya paling sering kita, kalau dalam kasus yang berat, tentu saja kita harus segera memberikan obat-obat antiinflamasi. Yang paling sering diberikan adalah kortikosteroid, ya, dexamethasone, prednison, methylprednisolone itu bisa ya diberikan sesuai dosisnya per kilogram berat badan misalnya, atau bisa memberikan dosis umum itu bisa diberikan prednison 20 miligram selama 3 sampai 5 hari. Pemberian singkat tidak boleh lama ya. Topikal ini pelembab bisa terlihat kalau kondisinya kita temukan memang ada kondisi serosis. Kulit kering ya boleh. Tapi kalau pada pasien akut ditandai dengan edema, eritema, tadi kan vesikel gula yang basah nih, kita pilihan pertama tidak pelembab. Pilihan pertama adalah kompres, gitu ya. Kompres, terapi basah dengan basah, kering dengan kering. Keringkan dulu terapi basah, baru sambil kita obati dengan obat-obat antiinflamasi. Apakah ini misalnya ya, yang paling sering digunakan adalah kortikosteroid topikal. Ada obat lain? Tidak ada obat-obat lain ya, tapi yang paling sering ini. Lihat kondisi. Ya, ada KS topikal ini ada beberapa tipe, ada golongan ya. Ada 8, 7 sampai 8 golongan. Dari yang paling ringan sampai yang paling kuat. Jadi itu lihat, ada indikasinya. Tidak semua tempat yang mengalami diabetes kontak itu harus diberikan kortikosteroid yang sama. Ya, kita lihat. Akut dan kronis juga merupakan pertimbangan untuk memilih kortikosteroid topikal. Kasus berat atau tidak respon terhadap steroid bisa diberikan kalsinurin inhibitor, imunosupresif sistemik, super infeksi boleh. Tapi ini dalam kondisi yang memang benar-benar berat. Yang paling penting adalah apa ya kalau dalam kontak ini? Identifikasilah dulu penyebabnya apa tuh. Kontaknya apa nih gitu kan? Kalau udah ketemu-ketemu kontaknya ya berulang-ulang terus. Ya, jelas. Alergi, tadi kita sudah bahas, tentu didasari oleh reaksi sensitivitas tipe 4, delay type ya. Tipe 4, dimana sistem terhadap hapten, ini hapten tadi, yang tidak diketahui apa, masuk dalam tubuh kita, diproses menjadi alergen, mengalami fase sensitisasi ya. Setelah terekam oleh sel T, maka untuk berikutnya itu akan memberikan respon dengan cepat. Apa saja alergennya yang kita ketahui, ini ada daftarnya. Kamu tinggal cari saja dan dibaca. Faktor yang mempengaruhi lebih kurang sama. Tadi sudah ini ya, kita bahas sedikit ya. Hapten akan masuk dalam tubuh kita, diproses oleh sel alergen, oleh sel Langerhans, akan apa ibaratnya dipresentasikan ya, dipresentasikan ke sel jar limfe pada sel T, gitu ya. Terbentuklah sel T memori. Jadi sel T memori kita ini akan merekam, saya alergi nih dengan bahan nikel jam tangan, gitu kan. Dipakai lagi berikutnya, gitu kan ya. Dipakai lagi ya, cepet nih, sudah dipakai lagi terulang lagi kontak sel T sudah tahu, wah nggak bisa nih, timbullah eh, langsung memberikan perintah sinyal kepada keretinasil untuk memberikan reaksi. Ya. Apa yang timbul tadi ruang inflamasi. Bagaimana itu bekerja sudah kita paparkan sekilas tadi ya, bahwa proses inflamasi itu akan merupakan gejala klinis yang tampil pada kasus-kasus dermatitis. Nah, jadi apa yang harus kita pelajari? Pertama, carilah riwayat kontaknya. Riwayat kontak itu sangat penting ya, mengidentifikasi bahan kontak dan segera memutuskan kontak dengan bahan-bahan yang terduga penyebab. Ya. Nah, karena begitu disuntikan dan dengan sendirinya dia akan mengalami perbaikan. Walaupun untuk benar-benar sembuh harus diobati. Gitu ya. Gambaran klinis kalau akut eritema edema fisikal biasanya kadang-kadang beberapa kasus. Subakut ini mulai mengalami kering, biasanya ada kusta. Kalau kronik nih tebal-tebal kulitnya ya. Kulit tebal, yang kasar, nah itu lama tuh biasanya. Distribusi terutama di daerah yang kontak tentu saja. Untuk memastikan bisa dilakukan dengan uji tempel. Uji tempel ini
patch test ini sudah menjadi gold standar untuk menyatakan ini dermatitis kontak, alergi atau iritan ya. Dari sebandingnya berikut. Kalau pengobatan lebih kurang sama ya dermatitis kontak iritan, cuma kita harus perlu perhatikan kondisi yang kita hadapi. Akut penata laksanaan, penanganan ruam-ruam yang akut dan kronis itu tidak sama. Walaupun biasanya yang kita secara umum kita gunakan obat-obat antiinflamasi ya. Cuma kalau tidak menggunakan yang tepat ya, kapan harus menggunakan itu, ruam yang kita hadapi justru tambah berat ya. Kenapa? Karena obatnya maksudnya sudah benar tapi caranya salah gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau caranya salah, eh, hasil yang kita harapkan itu tidak sesuai gitu aja sebenarnya. Padahal obatnya sama ya, senjatanya sama saja. Kamu pakai senjata aja sama. Untuk mengobati dermatitis tentu kita obati dengan antiinflamasi, sama aja senjatanya. Tapi caranya mungkin tidak sama gitu ya. Atopik dermatitis, dermatitis atopik adalah merupakan suatu kondisi penyakit yang banyak sekali kasusnya ya, dermatitis atopik ini dari yang ringan sampai yang berat. Penyakit kulit kronis residif, disregulasi sistem imun bawaan adaptif, ketidakseimbangan sitokin, aktivasi jalur inflamasi, gangguan fungsi saluran epitel, dan ketidakseimbangan mikrobial. Multifaktorial, ya. Sifatnya multifaktorial. Jadi, bagaimana kita bisa menegakkan, mencurigai suatu kondisi itu adalah dermatitis atopik? Ada kriteria namanya. Nih, biasanya kalau kita mau menyatakan bahwa seorang itu apakah benar eh, kecurigaan ya, kecurigaan. Jadi ini saking banyaknya nih tanda-tanda klinis dermatitis atopik. Dermatitis atopik merupakan suatu bagian dermatitis yang memiliki gambaran klinis yang banyak. Dan semuanya ini kadang-kadang setiap orang tidak sama, ya. Tidak semua orang dengan dermatitis atopik itu memiliki gambaran klinis ini gitu ya. Ada yang cuma ada minor saja pada saat kita lihat. Kita bisa, ini atopik nih pasien, orang ini kan. Tahu dari mana? Ada kriteria minor yang kita kenali pada orang ini. Tapi diagnosis itu harus ditegakkan kalau ada mayor dan minor. 3 mayor dan 3 minor, maka kita curigai orang ini merupakan penderita dermatitis atopik. Gitu ya. Bukan berarti dia ada namanya kondisi atopik. Riwayat atopik keluarga, bukan dermatitis atopik. Riwayat atopik keluarga ya, orang dengan asma itu atopik tuh. Orang dengan rhinitis alergi termasuk atopik juga. Riwayat atopik keluarga. Tapi tidak mengalami dermatitis atopik. Ngerti ya? Tapi itu polanya bisa berubah. Orang-orang dengan atopik ini bisa berubah polanya. Pada waktu kecil, anak ini mengalami asma atau rhinitis alergi. Nanti setelah besar, umur 15 atau 16, berubah polanya. Berubah pola, asmanya berkurang, timbul dermatitis atopik, timbul dermatitis, gitu kan. Nah, jadi itu suatu rangkaian atopik. Itu sering sekali kita temukan, ya. Dan itu banyak kasusnya. Semakin banyak kontak atau paparan pemicu kondisi dermatitis atopik ini, maka klinis yang ditemukan akan semakin berat. Sangat dipengaruhi multifaktorial tadi ya. Gaya hidup, pola makan, kontaknya semakin banyak. Semakin banyak anak mulai terpapar dengan makanan berbagai faktor dari luar, maka gambaran atopiknya semakin jelas. Jelas ya? Kenapa ya dok anak saya sudah mulai gatal sejak umur 2 tahun? Kenapa? Karena sejak umur 2 tahun asinya sudah dihentikan dan anak sudah makan bermacam-macam. Gitu ya. Jadi faktor dari luar itu sangat mempengaruhi. Apa kriteria mayor? Misalnya ada ini tipe yang plexural dermatitis. Bayi ini ya. Kan kriteria Hani Panaska ini ada 3 juga. Ada untuk bayi, ada untuk remaja, dewasa, dewasa, remaja. Ada tua ya. Dewasa, anak remaja dewasa. Tidak sama nih bentuk dermatitisnya. Ya. Tapi yang jelas biasanya ada pruritus gatal ya. Ada ruam yang disertai dengan rasa gatal maksudnya itu. Ruam dermatitis itu beda-beda. Pada anak, pada bayi itu biasanya kan ada ruam susu orang bilang tuh ya. Tipe di wajah ekstensor nih kan, ekstensor.
Kalau Plexor ini biasanya anak besar. Ada riwayat atopik keluarga, asma, rinitis alergi, atau urtika pada kulit ya. Plexural dermatitis bisa. Ada 3 dari 4. Kemudian minor. Nah, minor ini banyak. Kulit kering ya, ada ichthyosis, palmar hiperlianity, keratesis pilaris. Ini banyak ya yang begini-begini ya. Kadang-kadang malah yang muncul yang ini nih. Seperti yang minor. Gitu ya. Ada banyak macam. Nah, jadi kalau ditemukan pada bayi itu bedanya apa diagnosis banding seborrheic bisa, psoriasis pada bayi ini jarang ya, jarang nih. Popok bisa kalau di daerah pleksural. Pada anak ini ada beberapa, pada orang dewasa juga ada beberapa. Untuk tingkat keparahannya bisa dilihat dengan skorat. Tata laksana bagaimana mengatasi gejala yang muncul ya. Identifikasi faktor pencetus. Modifikasi gaya hidup ini tadi ya. Kadang-kadang kan dengan mengatasi ini tata laksana non medikamentosa ini ruam-ruam itu akan mereda. Ya, selain dengan pengobatan dengan obat-obat, tentu saja diharapkan mengubah atau mengatur pola hidup. Makanan misalnya ya, faktor-faktor eksternal apa yang digunakan, sabun, bahkan sabun mandi pun kadang-kadang kalau pada anak-anak itu merupakan pemicu kekambuhan atopiknya. Itu harus dilihat lagi ya. Selanjutnya adalah numularis. Dari namanya ini jelas ya, numular. Numular itu artinya coin lesion. Diskoid, dia bulat-bulat. Dan dengan lesi berbentuk koin atau opal berbatas tegas, efloresensi berupa popular vesikel berapa atau basah. Ada 2 tipe sebenarnya. Ada yang ozing, ada yang kronik. Gitu, numularis. Jadi eksim numular. Numular itu kan berbentuk seperti koin artinya. Jadi penamaan penyakit itu ada yang berdasarkan klinis yang kita lihat, ada berdasarkan patogenesisnya, ada berdasarkan aktivitas yang diderita. Tapi kalau kulit ini biasanya paling sering berdasarkan gambarannya. Pityriasis itu ada sisi yang halus gitu kan. Numularis ini karena bentuk kelamin terutama dengan numular coin lesion. Ya, bagaimana klinisnya? Hmm. Perut itu hebat tidak terlalu ya, tidak terlalu hebat. Ada gatal ringan, berat ini jarang. Dalam kondisi akut, ya gatalnya lebih dominan daripada kondisi kronis. Lesi akut, plak salah. Lesi yang akut tidak plak. Lesi yang akut ini papulopesikel. Lesi yang plak itu yang kronis. Ya, vesikel mulai pecah, ozing. Ozing ini tipe yang akut. Berulang biasanya ya. Reda nanti ada bekas. Kalau sudah lama, penyakit yang sudah lama berulang ini bekasnya kadang-kadang menghitam tebal. Ya, lama-lama menjadi tebal, plak membentuk koin. Tapi lesi papulopesikel. Nah, ini yang awal-awal itu timbulnya papulopesikel. Dia membentuk nummular lesion ya, terutama dari ekstremitas. Jadi kalau dia bulat ekstremitas tapi tapi dermatitis ya, dermatitis jangan lupa ada dermatitis ini. Edema, eritema, edema vesikel, kapur vesikel gitu ya. Ya, itu. Jadi nummular lesion itu ada dermatitis di depannya gitu. Kalau enggak ya mungkin bukan. Ya, spongiasis pada pemeriksaan histopatologi. Kalau dermatitis ini terutama ya non medikamentosa ini mengidentifikasi menghilangkan faktor pencetus. Selalu ada pemicu biasanya dermatitis ini ya. Dan apa pemicunya? Gitu. Dan dihindari. Pengobatan yang paling sering tentu adalah antiinflamasi. Antiinflamasi ini kita lihat kalau lesinya cuma sedikit ya, tidak perlu dengan sistemik ya. Tapi kalau sudah berulang-ulang tuh bisa juga. Potensi kalau daerah ekstremitas kulit yang tebal bisa kita bisa berikan KS topikal yang menengah sampai kuat, mau metason misalnya ya, dextromethason gitu kan. Untuk lesi yang kronik yang tebal-tebal bisa dibantu dengan vehikulumnya diganti. Kalau daerah wajah atau pada anak-anak dengan pemberian krim, maka pada daerah yang kulit yang lebih tebal pada orang dewasa, daerah ekstremitas bisa diganti dengan vehikulum yang salep gitu kan, sehingga harapannya penetrasi obat lebih kuat, obat bisa masuk lebih cepat. Lichen simplex ini sering pada orang tua.
Ya, pada anak-anak bisa juga, tapi jarang ya. Ini lebih jelas lagi. Kenapa? Karena jelas ada penebalan kulit untuk sirkumskrip, apa namanya, garis-garis kulit itu lebih menonjol. Ya, kenapa neurodermatitis? Nama lainnya ada neurodermatitis sirkumskripta. Kenapa? Diduga ada peranan neuro ya di dalamnya. Apa nih? Simplex. Tuh ya, tebal-tebal betul begini. Daerah-daerah kulit yang tebal, misalnya di leher, punggung tangan, punggung kaki, eh, siku, lutut, gitu ya. Daerah-daerah yang tebal, garis-garis kulit menonjol. Seperti gambar C, itu jelas. Ini adalah gambaran lichenifikasi. Gambaran utama ruam pada lichen simplex itu adalah lichenifikasi ini ya, kronik residif. Semakin dipikirkan pasiennya, penyakit ini semakin menjadi ya, semakin di apa namanya, semakin digaruk semakin gatal, gitu kan ya. Sebentar lagi, 5 menit lagi ya. Lichen simplex. Bagaimana faktor diffusinya? Inti dari patogenesis lichen simplex ini adalah siklus gatal garuk. Ada faktor pemicu. Orang-orang dengan penyakit tertentu yang menyebabkan rasa gatal yang berulang akan menyebabkan rangsangan gatal. Rangsangan gatal itu akan menimbulkan garukan. Akibatnya apa ya? Terjadi inflamasi. Garukan kulit ini akan menimbulkan rasa inflamasi ya. Diduga dengan gatal, digaruk-garuk, kerusakan kulit, timbul merah-merah. Maka tubuh kita ini akan melepaskan sinyal-sinyal ya. Melepaskan sinyal-sinyal eh, untuk mengaktifkan mediator peradangan gitu kan ya. Jadi kalau kita merusak ada kerusakan kulit itu, mediator peradangan itu akan dilepaskan sehingga akan timbul proses inflamasi. Akibatnya kerusakan kulit garukan tebal ya. Dasarnya itu adalah ini. Apa yang menyebabkan rasa gatal? Ada macam-macam nih di sebelah kiri ya. Penyakit dermatitis dasar, penyakit sistemik lain, neuropati, iritasi saraf, ini akan menyebabkan rasa gatal yang berulang pada lichen simplex kronis. Akibatnya apa? Timbullah ruam. Ini tadi ya, siklus gatal garuk. Tapi ini jelas ya. Biasanya bisa juga pada dermatitis yang lain, atopik misalnya, kontak alergi itu ditandai dengan gambaran yang sama, sehingga kadang-kadang kita harus menggali informasi dan memperhatikan pemeriksaan fisik yang jelas untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Ya, nih. Tapi siklus gatal garuk, cari identifikasi. Apa yang harus kita lakukan? Tentu untuk hmm, penyakit-penyakit yang inflamasi ini kita harus memberikan obat-obat antiinflamasi, terutama ya. Yang paling mudah dan paling banyak tersedia adalah kortikosteroid. Tapi kortikosteroid ini banyak efek samping. Hati-hati memberikan obat kortikosteroid baik yang sistemik maupun topikal karena efek sampingnya itu tidak akan ada banyak sekali, baik yang nampak atau tidak tampak. Ya, yang tidak tampak ini em, akan berlangsung lama dan terus menerus. Jadi hati-hati dalam memberikan kortikosteroid. Efek topikal juga ya. Efek sampingnya ada juga nih yang topikal. Jangan dianggap pemberian kortikosteroid topikal tidak ada efeknya, gitu ya. Tidak respon atau memberikan ternyata diagnosisnya salah, diberikan efek samping, diberikan kortikosteroid topikal malah jadi timbul efek samping, bisa kita pilihan obat yang lain, misalnya dengan calcineurin inhibitor, macrolimus gitu ya. Ini tapi obatnya lebih mahal, ya. Bisa berlipat-lipat dibandingkan dengan kortikosteroid, tapi memang efek sampingnya tidak terlalu berat. Sistemik bisa dengan antihistamin boleh ya, tapi antihistamin itu hanya mengurangi rasa gatal. Memutuskan siklus gatal garuk tadi adalah dengan antihistamin boleh, ya. Antiinflamasi juga penting, diberikan dalam jangka waktu tepat dan singkat, gitu ya. Jelas? Satu lagi, dermatitis popok sering ditemukan, penyebabnya tentu saja jelas ya. Penyebabnya popok, jelas ya, pemakaian popok. Baik akibat popoknya ataupun kondisi oklusi yang ditimbulkan dengan pemakaian popok, gitu kan. Jadi sebagian orang malah memasukkan dermatitis popok ini ke dalam dermatitis kontak. Jadi dermatitis popok itu merupakan suatu kondisi akumulasi ya dari popoknya, kondisi oklusi yang di dalamnya, kemudian kadang-kadang disertai dengan infeksi jamur Candida albicans yang turut berperan dalam kondisi ini. Di mana timbulnya? Daerah popok jelas ya. Namanya dermatitis popok. Area popok yang terkena. Ini penyebab. Kondisi kelembapan, kontak dengan bahan-bahan tadi. Kondisi daerah situ ya. Akumulasi saya bilang tadi, urin dan feses yang ada di situ. Jadi kalau misalnya pakai popok jangan lama-lama. Peningkatan pH superinfeksi dengan Candida. Bakteri ini juga sekarang dianggap terlibat di dalamnya ya. Proses bagaimana?
Disposisi akibat kelembapan tinggi pada area popok, kontak urin feses pH, gangguan skin barrier ya pada anak-anak atopik akan lebih mudah terjadi. Kolonisasi mikroorganisme, iritasi kimia menyebabkan timbulnya ruam di daerah popok ini. Berupa biasa apa? Eritema papul pustul erosi bisa ya. Gambaran klinisnya terutama daerah popok. Berat ringannya itu tergantung banyak ruamnya, ada derajatnya bisa dihitung, dilihat. Gunanya untuk apa? Menentukan derajat keparahan tentu saja gunanya untuk menentukan terapi. Ya, jelas? Mengidentifikasi penyebab tentu saja ya mengurangi pemakaian popok itu pertama. Kemudian popok yang digunakan itu juga jangan lama-lama. Begitu sudah kotor langsung dibuang. Menggunakan jenis popok yang tepat. Jenis popok yang tepat itu kan tidak sama untuk semua anak. Jadi kita kalau ada adik kecil misalnya atau ada keponakan atau yang sudah punya anak gitu ya. Jadi memilih popok yang tepat itu kan bisa dilihat. Kalau sudah timbul ruam-ruam akibat pemakaian popok ya segera diganti gitu ya atau mengurangi frekuensi penggunaan. Janganlah memakai popok 24 jam gitu ya untuk mengurangi kejadian ini, angka kejadian dermatitis popok. Pengobatan yang antiinflamasi tergantung kondisi ya, kan ini multifaktorial. Diduga ada peranan Candida albicans, maka kita boleh juga menambahkan anti jamur pada kejadian-kejadian dermatitis popok ini. Selain obat-obat yang jelas. Ini edukasi boleh ditampilkan, dijelaskan pada pasien bagaimana cara pemakaian popok yang baik, apa yang harus dihindari, sehingga kemungkinan terjadinya kasus-kasus dermatitis popok ini bisa kita kurangi. Gitu ya. Jelas? Ada yang mau ditanya? Atau kuliah dengan dokter Lucia? Udah masuk dokternya? Sudah masuk dokter. Oh ya, baik. Kalau begitu, sampai jam 10 kan? 1 menit lagi. Saya rasa kuliah kita pada hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini untuk detail tentang yang sudah kita jelaskan bisa dibaca di buku lain ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri kuliah kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima kasih dokter. dokter. Baik. Terima kasih dokter.